Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-48, titik lemah Shinju. Di kantor Hokage, Shikamaru dan Ino tengah dalam diskusi mendalam mengenai situasi Konoha yang semakin memanas. Ino memberikan laporan terkini. Ino melaporkan, saat ini Himawari sedang melawan salah satu entitas, dan entitas lainnya yang terlihat seperti Sasuke sedang melawan Boruto, Sarada, Mitsuki dan Sumire. Keberadaan Himawari dalam pertarungan yang demikian mengejutkan Shikamaru. Shikamaru berkata, Apa kau bilang, kenapa Himawari bisa melawannya? Ino menjawab dengan tidak pasti. Ino berkata, aku tidak tahu secara pasti kenapa Himawari bisa melawannya. Tetapi, divisi sensor merasakan cakra yang sangat besar dikeluarkan Himawari. Rasanya ini seperti cakra biju, aku akan mengawasinya lebih lanjut dan melaporkannya. Shikamaru menanggapinya, jika terjadi sesuatu, cepat laporkan. Shikamaru langsung menghubungi Konohamaru. Shikamaru berkata, Konohamaru, ini Shikamaru, kau sedang berada di mana? Panggilan tersebut langsung direspon Konohamaru. Konohamaru berkata, aku sedang menuju tempat pertempuran, ada apa Shikamaru? Shikamaru berkata, kau cepat menuju tempat Himawari dan temui Shikadai. Konohamaru hanya kebingungan dengan panggilan dari Shikamaru. Shikamaru menambahkan, jangan lakukan sesuatu yang berbahaya, awasi saja apa yang terjadi dengan Himawari. Konohamaru bertanya, Himawari, memangnya apa yang sedang terjadi dengan Himawari? Shikamaru menjawabnya, Himawari sepertinya memiliki cakra aneh dalam dirinya. Laporkan jika kau sudah berada di sana dan cepat temui Shikadai, serta laporkan apa yang sedang terjadi di sana. Saat ini situasi di desa Konoha semakin rumit. Adegan berpindah di mana Boruto masih fokus menggunakan mata jogannya untuk mencari di mana letak kelemahan Shinju. Dengan mata jogannya, dia berusaha menembus pertahanan yang tampaknya disusun oleh Shinju untuk melindungi jalur cakranya. Boruto menyadari bahwa pelindung ini mungkin menjadi lebih rentan atau melemah jika Shinju merasa terdesak, dan ini mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menyerang secara efektif. Boruto berkata, kalian bantu aku dalam menyerangnya. Boruto tiba-tiba melaju menyerang ke arah Hidari. Semua yang berada di situ kaget karena Boruto tidak menjelaskan lebih lanjut. Boruto langsung menyerang menggunakan Kusanaginya, namun serangan tersebut langsung ditahan oleh Hidari dengan perubahan bentuk tangannya. Namun ternyata, serangan Boruto sudah diikuti oleh serangan api dari Sarada, membuat Hidari terkejut dan kehilangan fokus, membuatnya tak bisa menghindar. Hidari mundur sejenak karena terkena serangan api Sarada, tetapi Boruto tidak memberikan waktu baginya untuk memulihkan diri. Langsung saja, Boruto menyerang dengan menggunakan Uzuhiko Rasengan, diikuti oleh serangan petir dari Mitsuki. Meski Hidari tidak dapat menghindari kedua serangan tersebut, ia masih mampu menahan diri dari terpental sepenuhnya. Boruto terus menyerang dengan Kusanaginya, namun Hidari masih mampu bertahan. Namun, tiba-tiba, Sumire menembakkan serangan airnya, mengganggu fokus Hidari. Sialan, mereka berempat memang sangat merepotkan, keluh Hidari. Serangan Sumire disusul oleh serangan pukulan dari Mitsuki, yang meski berhasil dihindari oleh Hidari, namun kemudian terdengar suara gemuruh. Sarada yang berlari dengan Chidori melakukan serangan mendadak yang membuat Hidari terkejut. Namun, ia segera mengumpulkan diri untuk menghadapi ancaman baru ini. Sementara itu, Boruto dan Mitsuki tetap melancarkan serangan-serangan bertubi-tubi, mencoba untuk merusak pelindung yang melingkupi Hidari. Meskipun demikian, kekuatan pertahanan Hidari terbukti tangguh, menyulitkan upaya mereka untuk menghancurkannya. Dalam pertarungan yang semakin memanas, kelincahan dan kecepatan gerakan para shinobi muda ini menjadi kunci untuk mengalahkan musuh yang tangguh. Hidari, sementara itu, terus berusaha mempertahankan diri dari serangan-serangan itu, mencari celah untuk melakukan kontra serangan yang efektif. Di tempat lain,
Jura terlihat kewalahan menghadapi Himawari yang dirasuki oleh monster iblis kelinci. Himawari, dengan akses ke beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Kaguya sebelumnya, kini menunjukkan teknik yang sangat unik dan khusus, menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut bagi Jura. Bocah ini sepertinya akan melancarkan serangan baru lagi, ucap Jura dengan nada khawatir. Sementara itu, Kawaki dan Delta tetap mengawasi perkembangan pertempuran dengan cermat, sementara tim 10 berada di sisi lain, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan Himawari. Konohamaru, di sisi lain, masih dalam perjalanan menuju area pertarungan tersebut, mungkin dengan harapan dapat memberikan bantuan tambahan serta melaporkan jika ada sesuatu yang penting pada Shikamaru. Adegan kembali ke pertempuran Boruto, di mana pelindung Hidari semakin melemah karena terdesak oleh serangan kombinasi mereka berempat. Boruto, melihat kesempatan ini, tanpa ragu langsung menggunakan mata jogannya untuk menganalisis tubuh Hidari. Dengan cermat, dia mengidentifikasi beberapa titik cakra yang menjadi penopang utama kekuatan musuh. Dalam hatinya, Boruto mempertimbangkan langkah selanjutnya. Titik-titik cakra itu, apakah jika aku menyerangnya bisa melemahkan mereka? Sepertinya aku coba saja dahulu dan lihat apa yang terjadi. Dengan keputusan yang cepat, Boruto memusatkan pikirannya dan mengarahkan Kusanaginya yang telah dilapisi oleh petir ungu ke arah Hidari, dengan harapan bisa menemukan celah dalam pertahanan musuh untuk mengubah alur pertempuran. Sementara pertarungan berlangsung, ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Boruto, Mitsuki, Sarada, dan Sumire terus bergerak dengan koordinasi yang semakin baik, mencoba memanfaatkan setiap peluang yang muncul. Meskipun Hidari masih menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, tetapi serangan-serangan mereka mulai mempengaruhi pertahanannya. Sorot mata Boruto berbinar saat dia mencoba menerobos pertahanan musuh dengan kekuatan Kusanagi dan elemen petir. Namun, ketika serangan itu menghantam salah satu titik cakra yang telah diidentifikasi sebelumnya, reaksi yang tidak terduga terjadi. Hal itu membuat Boruto dan timnya terkejut dengan efek yang terjadi kepada Hidari. Admin memprediksi bahwa Shinju, yang menyerap cakra dari inangnya serta tubuh Jubi, bisa dikalahkan dengan menyerang titik-titik khusus pada tubuhnya. Menghancurkan titik-titik cakra tersebut akan membuat cakra mereka menjadi tidak stabil, mengganggu aliran cakra yang penting untuk kekuatan, kecepatan, dan teknik regenerasi mereka. Dalam kondisi seperti ini, Shinju akan menjadi lebih rentan dan dapat dengan mudah dikalahkan. Namun, admin juga menekankan bahwa Shinju adalah musuh yang kuat, karena tidak hanya memiliki kekuatan dari tubuh Jubi, tetapi juga mungkin memiliki kejutan lain dari kekuatan Shibai Otsutsuki, yang membuat mereka sulit untuk ditaklukkan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan untuk mengalahkan Shinju tidak akan mudah. Jika Shinju berevolusi kembali menjadi entitas setengah dewa, peluang Boruto dan lainnya untuk mengalahkan mereka, bisa dibilang akan menjadi 0%. Setelah titik cakra Hidari berhasil diserang oleh Boruto, cakra yang mengalir di tubuhnya menjadi tidak stabil, menyebabkan Hidari terjatuh dalam keadaan terluka. Sambil memegang dadanya, ia merasakan sensasi yang aneh menjalar di tubuhnya. Dengan wajah yang dipenuhi kebingungan dan keputusasaan, Hidari berteriak kepada lawan-lawannya, "Kalian, apa yang kalian lakukan padaku?" Kelemahan yang muncul membuatnya menjadi sasaran yang mudah, rentan diserang dari segala arah. Dengan pertanyaan akan nasib Hidari yang kini tergantung, muncul kekhawatiran dan antisipasi akan kelanjutan alur cerita teori di episode berikutnya. Apakah akan ada perubahan signifikan dalam pertarungan atau mungkin munculnya twist tak terduga, seperti kemunculan Shinju lainnya yang akan mempengaruhi alur cerita teori secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-48, Titik Lemah Shinju. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.